Halo, perkenalkan nama saya Dea Meliani Ritonga. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang pencemaran air sungai yang menyebabkan air menjadi berbusa. Keberadaan sungai yang mestinya memiliki manfaat untuk kebutuhan manusia maupun makhluk hidup lain di beberapa daerah, kondisinya sudah memprihatinkan. Selain sampah plastik, adanya busa yang mencemari sungai juga menambah beban pencemaran sungai di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai tersebut, yaitu yang pertama, limbah domestik rumah tangga. Padatnya pemukiman penduduk di sepanjang bantaran sungai bisa menjadi penyebab bahwa busa itu berasal dari limbah rumah tangga. Misalnya dari bekas orang mandi, cuci baju, maupun cuci piring. Yang kedua, limbah pabrik. Misalnya limbah pabrik baja, pabrik cat, dan pabrik farmasi. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang dengan bau yang menyengat. Limbah ini disebut limbah anorganik. Yang ketiga, limbah tekstil. Limbah tekstil dapat berubah warna sungai yang tadinya jernih menjadi keruh dan berbau. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab dari mengapa air sungai tersebut dapat tercemar, terdapat pula dampaknya bagi makhluk hidup di sekitarnya. Yang pertama yaitu mengganggu spesies hewan dan tumbuhan. Dampak pencemaran sungai yang paling mudah terlihat adalah kematian beberapa spesies hewan dan tumbuhan tertentu. Sebagai contoh, banyak ikan atau burung yang mati akibat sungai yang tercemar limbah. Kemudian yang kedua, gangguan kesehatan. Dampak pencemaran adalah munculnya beberapa jenis penyakit, contohnya penyakit diare, kolera, penyakit kulit, bahkan penyakit kanker. Misalnya saja, bila manusia mengonsumsi air sungai yang tercemar limbah logam atau merkuri, maka dapat mengancam nyawa hingga menyebabkan bayi lahir cacat. Oleh karena itu, pencemaran sungai sangat berbahaya dan sama sekali tidak bisa dipakai untuk minum. Yang ketiga, merusak struktur tanah dan pertanian. Di Indonesia, lahan pertanian dan perkebunan umumnya memakai sistem irigasi dari sungai. Bila terjadi pencemaran sungai, maka air yang dialirkan ke lahan pertanian akan meresap ke dalam struktur lapisan tanah. Akibatnya, sayuran atau buah-buahan yang dibudidaya akan mengandung zat kimia yang beracun. Bila dikonsumsi manusia atau hewan tertentu akan menimbulkan masalah kesehatan. Selain itu, benih tanaman juga akan terganggu pertumbuhannya. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Di kolam stabilisasi ini, air limbah diolah secara alami. Ini dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemar air. Zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua, ada IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah. Dengan IPAL ini menggunakan alat-alat khusus dan menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, primary treatment, yaitu pengolahan pertama, kemudian secondary treatment, pengolahan kedua, dan tertiary treatment, pengolahan lanjutan. Yang ketiga yaitu pengelolaan excreta atau human excreta. Pengelolaan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang bisa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Setelah itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Setelah mendengar pemaparan tentang pencemaran sungai, semoga kita semua dapat tersadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua.